sepakati. Persetujuan belum tuntas didapat. Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa, kata Paloh di Nasdem Tower, Gondang Dia, Jakarta Pusat, Kamis malam. Surya Paloh berbicara usai rapat bersama partainya dan Anies Baswedan. Pertemuan ini digelar setelah muncul dinamika terbaru berasal dari Partai Demokrat yang mengabarkan soal adanya duet Anies Caimin. Duet yang tidak disetujui Demokrat. Surya Paloh meminta semuanya untuk menunggu hasil akhirnya. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini, kata Surya Paloh. Perkara apakah Surya Paloh setuju dengan duet Anies Caimin, Surya Paloh tidak tegas menjawab. Soalnya ini belum pasti. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja kan itu belum tentu sepenuhnya, kata dia. Sebelumnya Partai Demokrat mengungkapkan pihaknya merasa dihianati dengan duet Anies Caimin. Sebagaimana diketahui Partai Demokrat punya Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY yang juga potensial menjadi cawapres Anies. Ya, sahabat era sekalian, itu dari Surya Paloh ya. Dan kata Surya Paloh belum terformalkan. Hanya memang saya juga mendengar bahwa konon katanya akan dimigrasikan ke Surabaya para relawan. Saya tidak tahu kenapa mereka semua disuruh merapat di Surabaya. Jangan-jangan memang akan dideklarasikan di Surabaya. Pertanyaannya why Surabaya? Karena Surabaya adalah kota di mana keterpilihan Anies kecil sekali. Nah, kalau Caimin ada di sana, ya diharapkan bahwa Caimin menjadi tuan rumah. Mereka yang loyal kepada Caimin selama ini, ya, akan hadir, sementara mereka yang mengkritik Caimin akan terobati dengan adanya Anies Baswedan. Itu kalau kita bicara sisi positifnya. Sisi negatifnya tadi soal gentleman agreement, soal etika politik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Saya dari awal juga agak menyesalkan kepada Demokrat misalnya yang selalu mematok bahwa seolah-olah cawapres itu tidak boleh selain AHY sendiri. Dan ikut sertanya Demokrat ke dalam pemerintahan tersebut itu karena ke dalam koalisi perubahan tersebut karena iming-iming AHY menjadi wapres. Kalau tidak, maka mereka keluar. Nah ini juga yang harus kita runut ya, kita runtut. Tapi kalau kita baca apa yang disampaikan oleh Teguh Rifki Harsha, Sekjen Partai Demokrat, memang sudah jelas kelihatannya memang dibujuk untuk menjadi pasangan, menjemput takdir, istilah Teguh Rifki Harsha tadi. Tapi saya kira Anies juga tidak bisa disalahkan karena dia tidak membayangkan ada dinamika terbaru. Pertanyaannya adalah terhadap dinamika terbaru ini apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda menolak? Maka kalau misalnya Surya Paloh mengatakan you take it or leave it, maka Anies tidak akan bisa apa-apa. Tanpa Nasdem, Anies bukanlah siapa-siapa. Apakah misalnya kalau Nasdem keluar, kemudian Demokrat dan PKS mampu menggandeng P3? Kan itu jadi pertanyaan. Karena P3 akan bertanya, apa insentif saya untuk gabung ke dalam koalisi terbaru ini kalau hanya sekedar pelengkap? Sementara ketika dia berada di pemerintahan, mereka nyaman, tidak akan diutak-atik kesalahannya. Jadi ke depan, sahabat era sekalian, cara politik saling menyandra ini harus betul-betul kita investigasi. Siapa pelakunya, ya harusnya mendapatkan hukuman karena dia sudah merusak demokrasi. Tapi kalau misalnya P3 diberikan kursi, itu baru dia mau. Jadi bagi Anies ya maju kena mundur kena, you take it or leave it. Jadi kalau leave it, maka dia kan rely on dengan Demokrat dan PKS. Demokrat dan PKS tidak akan cukup. Tapi kalau dia take it, maka dia sudah bisa dipastikan untuk maju sebagai calon. Karena tentu Caimin menjadi wakil presiden Anies itu dengan restu istana. Karena istana tidak menginginkan AHY. Itu isu yang beredar, sehingga tentu saya membayangkan dalam pembicaraan antara Anies dan Surya Paloh plus antara Caimin dan Surya Paloh, ya
akan ditanyakan sejauh mana Caimin bisa betul-betul lepas dari orbit Ganjar dan orbit Prabowo. Kalau ada jaminan istana tidak diapa-apakan, maka Anies menganggap kalau ini saya lebih jelas, sementara di sini saya nggak jelas. Lalu kalau misalnya kita bicara bahwa sekarang ini Anies dianggap kurang elektabilitasnya, jangan-jangan dengan Caimin elektabilitasnya akan meninggi. We don't know exactly, karena politik itu ada perhitungannya. Satu, tapi politik itu juga ada etikanya. Jadi kalau seandainya etikanya dilanggar luar biasa, pertanyaannya adalah mana yang akan Anda pegang, etika ataukah kekuasaan? Saya mengatakan Anda harusnya pegang etika, tapi itu masa lalu, zaman dulu, zaman khalifah. Kalau zaman sekarang, waduh ya, kompleksitasnya tinggi sekali ya. Tidak semudah itu untuk memutuskan antara etika dan kekuasaan. Oke, sobat semuanya ya, kita akan lihat bagaimana ke depannya. Coba kita lihat lagi komentar Sobat Era terkait dengan isu ini, dan sebelumnya saya akan lihat, coba kita lihat ya, 29.000 yang voting, dan Anies AHY 88%, Anies Caimin cuma 12% saja. Jadi Sobat Era lebih memilih Anies AHY ya. Oke. Coba kita akan lihat ya. Oke, kita akan lihat komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Janganlah Caimin, pilih yang lainnya. Kan katanya Demokrat menyerahkan urusan capres ke Anies. Harusnya nggak ngambek dong. Iya sih, di satu sisi aneh juga. Ya, di satu sisi legowo. Tapi legowonya itu kalau kami jadi calon wakil presiden, tapi kalau enggak bisa. Wah, makanya saya bilang saling mengunci gara-gara presidensial threshold. Politik itu menjijikkan. Mbak Megawati berpasangan dengan Mas Surya Paloh, Om Prabowo berpasangan dengan Mbah Jokowi, Bung SBY berpasangan dengan Kak Yaya dan kawan-kawan, Ganjar berpasangan dengan Mbak Iriana, pilpresnya seru. Oke, maksudnya apa nih? Sarip Hidayah katanya syarat 0. Muhaimin sedang bergaining dengan Prabowo, bermanuver. Golput aja deh. Nasdem itu punya misi rahasia dan punya tujuan lain. How come? Bagaimana menurut Bang Refli? Oke, ya nanti kita bisa lihat ya. Yang jelas Nasdem awalnya kan mengusung Anies dan Ganjar. Nama Anies dan Ganjar disodorkan kepada Jokowi, tapi from the beginning ya Jokowi menolak at the first time. Tapi kita sekarang tidak tahu. Ya, jangan-jangan nanti kita menerima kejutan yang lain. Coba kita lihat. Kok Caimin kacau jadi turun semangat. Bau-bau Anies jadi petugas partai auto golput. Serasa mimpi mendengar Anies dan Nasdem gandeng Caimin. Sia-sia pendukung tanpa Anies bisa bubar jalan. Oke. Realistis aja, Anies perlu suara Jawa Timur. Nah, ini juga masuk akal ya. Oke, kita nanti bahas. Pak Anies bukan orang yang gegabah dalam mengambil keputusan. Beliau orang yang selalu mempertimbangkan baik buruk. Beliau orang yang mengedepankan kebersamaan. Moga keputusan yang diambil keputusan the best. Sekali lagi pilihannya adalah maju kena mundur kena ya. Jadi kalau misalnya saya membayangkan Mas Anies ya, ini kata Surya Paloh, kami akan menduetkan Anda dengan Caimin. Apakah Anda bersedia? Maka Anies tentu akan bertanya, apakah aman Caimin? Apakah Caimin tidak takut dengan istana? Apakah Caimin tidak takut ditersangkakan? Maka Surya Paloh bilang semuanya beres, termasuk Anda tidak akan ditersangkakan juga. Lalu pilihannya adalah apakah terus maju dengan proposal tersebut atau kembali kepada baseline-nya.
yaitu pegang erat janji PKS dan Demokrat. Nah, disinilah sebenarnya dilematisnya. Kembali kepada baseline tanpa Nasdem artinya sama saja menggugurkan pencalonan Anies Baswedan. Tapi maju dengan PKB itu ada soal-soal etika yang barangkali bermasalah. Tapi tadi saya katakan itulah politik, maju kena mundur kena. Kita nanti akan lihat bagaimana ke depan. Jangan salah saudara sekalian, pada Pilpres 2009 ketika Megawati berpasangan dengan Prabowo Subianto, maka tim kampanyenya adalah tim kampanye yang kemudian berbeda jalan ketika Pilpres 2014 dan 2019. Di mana Megawati mengendorse Jokowi dan Prabowo menjadi calon sendiri. Yang tadinya tim jadi bentrok. Sama seperti sekarang ini sepertinya. Ya, contoh misalnya PSI sudah gabung dengan Prabowo yang dulu mereka sangat kritik karena dianggap bagian dari aspirasi kanan. Tapi sekarang sepertinya tinggal menuju formalitas bahwa mereka akan mendukung Prabowo. Kecuali tadi Jokowi balik badan ke Ganjar lagi, maka mereka goyang lagi karena pada dasarnya partai itu bergantung kepada kemauan Pak Lurah ya. Oke. Jadi kalau kita misalnya mau maju kena mundur kena. Tapi one thing for sure, saya sudah bilang Anies itu politician sejak mahasiswa. Dia politik. Beda sama Refli Harun dan yang lainnya yang kalau ngomong itu apa adanya. Karena tidak punya perahu apa-apa, tidak sedang menakodai apa-apa. Tapi Anies terbiasa dari mahasiswa menakodai sesuatu. Dia punya organisasi, dia diharapkan jadi pemimpin dan lain sebagainya. Sehingga ketika memutuskan itu selalu penuh dengan pertimbangan. Kalau Refli Harun berpendapat sesuai dengan pertimbangan intelektual saja karena memang tidak punya gerbong apa-apa. Tidak punya organisasi apa-apa. Tidak pernah ikut apa-apa. Ya, berpendapat sesuai dengan apa yang menjadi pendapat aspirasi berdasarkan the best knowledge yang kita punya. Bisa salah, bisa benar, tetapi itulah sikap yang sejujur-jujurnya. Nah, kalau sekarang saya di fait accompli Anies Caimin atau Anies AHY, saya terus terang masih sulit menjawabnya karena saya masih membutuhkan internalisasi. Ya, tapi kalau secara etika saya mengatakan memang ini tidak etis, ya. Tapi politik itu kadang-kadang tidak hanya soal etika, tetapi juga soal yang lain juga. Soal soal chance, soal peluang. Kalau Anda memegang etika tapi Anda sama sekali tidak bisa berkompetisi, sama saja bohong. Atau kalau Anda pengen menjadi seorang yang memang begitu, ya bisa juga, itu pilihan. Ketika Hatta memegang etika misalnya, maka dia sesungguhnya kalah di dalam politik pada saat berkuasa dengan Bung Karno. Dia mundur sebagai wakil presiden dan membiarkan Bung Karno akhirnya memerintah dengan otoriter. Namanya tetap harum, tapi bagi Indonesia dia akhirnya tidak menyumbang pada periode ketika dia mundur itu. Ya, dia mundur tahun 56 dan kita tahu pada tahun 59, 66 Presiden Soekarno muncul sebagai penguasa yang otoriter. Oke. Dari dulu sudah ada dugaan bahwa SP proksinya JKW. Permainannya adalah menyandra ARB supaya tidak bisa berbuat apa. Surya Paloh masih tetap sebagai penjilat istana. Apa benar ini tes ombak dan angin ya? Salam kesadaran rakyat, salam golput, salam people power. Siapa yang mau milih Imin? Selagi Anies sama Nasdem, Anies akan menjadi orang Jokowi. Ya kalau kita lihat runtang-runtungnya Surya Paloh terlalu kentara terakhir-terakhir ini. Nasdem PKB cukup PT 20%. Nah itu sudah kita katakan dari awal ya. Kelebihannya itu dibandingkan dia kembali pada baseline. Kembali pada baseline tidak sampai 20%. Karena PKS hanya 50 kursi. Sementara Demokrat 54. Unfortunately itu masih kurang 11 kursi lagi. Karena cuma 104. Tapi kalau dengan PKB dan Nasdem, mereka 117 kursi, sudah more than enough. Untuk jangka panjang saran saya Sobat Era sebaiknya tetap nyoblos. Yang penting partainya PKS, Demokrat dan partai-partai baru seperti Umat. Agar mereka jadi lebih besar dari sekarang. Hancurkan partai-partai JKW.
Menurut Refli Harun, apakah Anies melakukan blunder besar? Soalnya selalu omong cawapres sudah final. Kata Demokrat saat AHY ketemu Puan, Anies minta AHY jadi cawapres karena ibu dan guru spiritualnya. Jadi begini saudara sekalian, bahkan Anies pun tidak menyangka dengan dinamika yang berkembang terakhir ini. Kenapa dia ragu-ragu mengumumkan calon presidennya AHY? Dugaan saya ya karena memang dihalangi terus oleh Nasdem. Karena Nasdem belum rela dengan AHY, kan begitu. Dan alasannya masuk akal karena menunggu perkembangan atau konstelasi terakhir. Siapa akan berhadapan dengan siapa, kan begitu. Tapi yang menjadi persoalan adalah ternyata menunggu yang seperti ini. Menunggu mitra baru seperti ini. Harusnya ketika Cak Imin masuk kan the foundernya memang 3 partai harusnya. Jadi harusnya dihormati dulu 3 partai. Kecuali tadi sepakat mengusung orang luar seperti Gatot Nurmantio misalnya. Tetapi ini kan tidak disepakati. Dan akhirnya secara sepihak ketika Cak Imin masuk dengan jumlah kursi 58 cukup bagi Nasdem untuk menyodok Demokrat dan dalam tanda kutip memberikan warning kepada PKS, you take it or leave it. Kalau you take it, Anda bagian dari ini. Tapi kalau leave it, maka kami pun bisa maju dan Anda belum tentu mendapatkan mitra koalisi. Itu soalnya ya. Makanya kemudian ketika ini Cak Imin masuk, langsung ditangkap. Yeni masuk nggak ditangkap duluan. Karena Yeni tidak bawa gerbong. Hovifah masuk tidak ditangkap juga. Dan Hovifah juga ketakutan. Ya, belum apa-apa sudah digeledah dan lain sebagainya. Tapi begitu Cak Imin masuk dengan 58 kursinya dan dengan garansi bahwa aman, misalnya saya membayangkan ada garansi amannya makanya Cak Imin berani go forward, maka yang terjadi adalah ya Anies melihat ini bagi dia kejelasan bahwa dia akan menjadi calon presiden. Persoalannya kejelasan itu karena tadi dengan politik saling sandra antara PKB antara Demokrat dan Nasdem, panik dia. Ya, mau mengumumkan AHY ditahan Nasdem, tidak AHY Demokrat yang ngambek. Nah sekarang dia pilih salah satu, dia pilih Nasdem PKB karena walaupun Demokrat ngambek nggak ada masalah karena kursi masih cukup. Politik, ya politik itulah politik ya politik. Oke. Sahabat sekalian, nanti kita ambil satu video, satu hal lagi ya yang menarik mengenai bahwa Surya Paloh akan menemui Puan Maharani. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.